Sehingga bagian yang ingin saya ambil pada kesempatan seminar ini lebih menekankan pada bagaimana membangun landasan yang baru ketika kita berbicara mengenai pembelajaran daring. Karena apa? Apa yang sudah ada itu basisnya sangat berbeda dengan apa yang sekarang sedang menjadi tren, di mana semuanya menggunakan ini. Seminar-seminar saya di 2019, jadi tahun yang lalu, sampai hampir penuh itu tahun yang lalu, seminar tentang ini. Tapi waktu itu saya masih berbicara kapan ini bisa diselenggarakan. Tetapi sudah ada di ambang pintu. Nah, ternyata COVID-19 ini luar biasa pengaruhnya, sehingga mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus masuk di dalamnya. Nah, karena itu saya mencoba memberikan beberapa catatan tentang online learning, 5 dalam sebuah pertanyaan, dan yang di bagian akhir nanti catatan-catatannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dibangun mulai yang pertama, konteksnya. Sehingga percakapan saya nanti menggunakan konteks ini. Apa dan bagaimana era normal baru di bidang pembelajaran. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi di dunia belajar dan pembelajaran. Apakah perubahan itu sistemik dan juga membawa dampak yang sistemik pada sistem, termasuk juga pada kementerian. Yang ketiga, kebutuhan baru apa? Apa saja dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu? Ketika kita memasuki era normal baru, apa yang kita butuhkan dan bagaimana memenuhinya? Yang keempat, bagaimana peran guru, peran dosen? Masih hidupkah profesi guru, profesi dosen jika pada saatnya nanti benar-benar daring ini sudah menjadi pilihan? Nah, bagaimana juga peran sekolah? Bagaimana dengan kampus? Nah, bagian ini sudah sejak tahun 90-an orang-orang yang berkecimpung di bidang teknologi pembelajaran, mulai dari ikatan profesi, setiap percakapan selalu mengarah ke situ. Kita sering dibicarakan tentang virtual university, University Without Wall, itu terus dibicarakan. Bahkan buku yang lama yang sudah terbit tahun 50-an dengan judul De-Schooling Society itu terus dikupas kembali. Bagaimana sebuah masyarakat tidak ada lagi sekolah karena persekolahan itu sebagai suatu lembaga dan unit seperti itu dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, ternyata dengan adanya apa yang sekarang ini sedang mengerikan di muka bumi ini, orang tidak bisa lagi mengelak, harus masuk di dalam apa yang telah dicapai di kemajuan membangun pembelajaran dengan sistem yang baru. Nah, yang kelima, ini menjadi sangat penting, bagaimana paradigma penelitian pembelajaran di era normal baru, ya di era daring. Bagaimana juga dampaknya pada penulisan skripsi, tesis, disertasi. Sangat penting itu untuk dibahas. Ini tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena teori, konsep, prosedur pembelajaran yang ada sekarang ini itu dibangun dari basis tatap muka. Seluruh riset yang ada tentang pembelajaran menghasilkan konsep-konsep pembelajaran, teori pembelajaran, model-model pembelajaran itu basisnya adalah tatap muka. Bahkan satu dekade yang terakhir, mulai tahun 2010, banyak mahasiswa yang saya bimbing sudah masuk ke online learning dengan segala deviasinya, gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya masih juga menggunakan konteks
tatap muka. Sehingga teori-teori yang dibangun pun tetap terkait dengan tatap muka. Nah, yang terkait dengan pembelajaran daring masih sangat sedikit, sehingga kita belum sampai sekarang sanggup membangun sebuah apa yang disebut dengan grand theory tentang pembelajaran daring. Sampai sekarang belum. Temuan empiriknya gimana? Belum bisa dibangun. Ya. Meta-analisis apalagi belum sampai ke sana. Belum ada sekarang meta-analisis tentang penelitian daring. Nah, karena itu penting sekali untuk dipikirkan dan dimasukkan. Karena kita tidak bisa lagi menolak semuanya ini. Meskipun, nah sekarang kan disebut dengan era normal baru. Tetapi karena orang-orang sekarang sudah mulai terbiasa dan dia sudah terampil mengelola pembelajaran dengan daring pada tingkat-tingkatan tertentu. Saya mengatakan sudah bisa berjalan. Nah, jika nanti kembali lagi ke tatap muka, pasti akan mengalami sesuatu. Dan merasakan betapa nyamannya kalau menggunakan daring itu. Sehingga menjadi semakin terbuka peluang menuju ke pembelajaran daring yang lebih banyak dipakai dalam sistem pendidikan kita. Nah, di bagian akhir saya akan berikan catatan-catatan nanti ya. Baik, yang pertama, konteks ya. Kan ini konteksnya sekarang. Jadi secara sederhana ya kita lihat saja apa yang terjadi sekarang ini, protokol COVID-19 ya. Yang disebut dengan selalu diucapkan social atau physical distancing, dan juga cuci tangan, apa pakai masker, itu bahasa-bahasa yang selalu muncul ya. Berdampak pada hilangnya kebiasaan lama. Dan kebiasaan lama itu adalah kebiasaan yang kita pakai di dalam interaksi belajar mengajar di sekolah, di kampus. Nah, saya menyebutkan dengan bahasa yang ada sekarang, mungkin disruptive new normal ya. Yang selama ini ada kan munculnya revolusi teknologi 4.0 itu menghilangkan begitu banyak teknologi yang sebelumnya mapan. Jadi hilang. Cara-cara, strategi, metodologi, semuanya jadi hilang. Harus dicocokkan dengan teknologi 4.0. Nah, ternyata sekarang tidak pernah ada orang yang meramalkan kultur kita juga akan berubah. Dan kultur ini sangat terkait dengan interaksi belajar mengajar di sekolah atau di kampus. Nah, pertanyaannya, bagaimana penerapannya di dunia belajar? Apa yang hilang nanti di dunia belajar? Yang jelas, tahap demi tahap, pembelajaran tatap muka akan mulai hilang. Pembelajaran tatap muka yang mengumpulkan orang di dalam sebuah lokasi akan mulai dapat dikatakan mulai hilang, dan siapapun yang mengerjakan itu akan mendapatkan label jadul atau apa. Karena apa? Semuanya berubah. Nah, kalau itu hilang, berkurang adalah pembelajaran tatap muka dalam konteks tatap muka hilang, berkurang, maka nanti posisi sekolah, sebagaimana yang sudah terus dipercakapkan di bidang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran, memang sudah diramalkan akan hilang itu. Nah, oleh karena itu, sekolah, posisi sebagai sekolah, sebagai sebuah lembaga. Halo, apakah masih sambung saya? Ada yang masih, tapi gambarnya nggak ada. Ya, ini mohon maaf. Ada sesuatu yang terjadi, hilang dari layar. Nah, sekarang saya bisa melihat Ibu Sur. Enggak, oke, itu tadi ada lagi? Ya, kembali lagi Pak, share lagi. Karena itu tadi ada yang menyela begitu. Jadi mohon para peserta tidak share screen ya. Nah, ya. Baik. Jadi sekolah pun sebagai sebuah lembaga loh ya, bisa hilang. Kenapa? Karena sekolah sekarang ini kan
mengembangkan pembelajaran seperti yang sudah kita lewati. Kampus juga seperti itu. Basisnya semua katakanlah tatap muka, sehingga dibutuhkan sebuah tempat sehingga kita sebut sebagai sekolah. Nah, jika sekolah juga akan mulai berkurang posisinya, bagaimana dengan guru? Itu pun akan terjadi. Profesi guru akan mulai hilang nanti ya. Semua akan digantikan dengan posisi-posisi yang baru yang berbasis online. Nah, oleh karena itu, maka banyak hal yang akan terjadi segera sesudah ini. Meskipun dalam konteks apa yang kita sebut sekarang era normal baru. Nah, lebih nanti andai kata, ini kan persoalannya karena COVID-19. Saya mohon maaf kepencet. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, apa yang terjadi sekarang ini kan karena masalah COVID-19 itu. Meskipun nanti COVID-19 sudah bisa diselesaikan, betul-betul sudah normal ya, maka orang akan tetap berpikir karena itu sudah menjadi sesuatu yang dapat diterima sekarang ini. Nah, kesulitan-kesulitan yang muncul, katakanlah sini, bagaimana nanti dampaknya kalau kita masih tetap menyelenggarakan dengan sistem yang konvensional sekarang ini. Interaksi guru-murid, murid-murid yang sesungguhnya adalah interaksi belajar mengajar yang sangat kompleks itu. Tidak bisa disederhanakan karena ada persoalan ini, namanya orang belajar itu. Dampak juga pada jumlah siswa di kelas, jumlah waktu belajar, semua kan ada protokolnya itu sekarang. Nah, kalau nanti semuanya selesai, ini kalau dan ada kemerdekaan baru untuk betul-betul melepaskan diri dari persoalan COVID-19 ini, nah saya tetap berpikir bahwa daring ini nampaknya ada yang masuk lagi sehingga hilang ini. Ada yang masuk ya. Mungkin saudara-saudara saat ini tidak Timun ini. Iya Pak Dimun. Tidak mohon dianu lah. Share screen ya. Iya. Supaya tidak mohon maaf, mengganggu. jangan salah klik. Ini juga masuk pembiasaan baru ya. Betul. Ini pembiasaan baru gitu. Bahwa tidak mencoba. Nanti kalau belajar hal-hal yang terkait ini pada kesempatan yang lain ya. Karena ini sekarang kita sedang performance ya. Baiklah, waktu belajar, kegiatan belajar mengajar yang sangat membatasi sentuhan fisik dan interaksi fisik lainnya. Akan banyak sekali yang hilang. Nah, artinya sekarang apa? Apa yang disebut dengan disruptive technology itu akan segera terjadi di bidang pembelajaran. Banyak aktivitas belajar mengajar yang akan hilang. Nah, mari kita lanjutkan sekarang. Diperlukan pembiasaan baru dalam pembelajaran. Sebuah pembiasaan baru yang tak pernah diramalkan sebelumnya oleh siapapun. Ini kan pemicunya makhluk kecil itu. Pemicunya makhluk kecil ya. Karena munculnya makhluk mini yang tak terlihat mata. Sehingga perlu kita segera melakukan perubahan paradigma pembelajaran yang berbasis tatap muka dari face to face ke online learning. Karena kita tidak pernah tahu kalau hari ini muncul hal-hal seperti itu, maka ke depan peluangnya untuk muncul dan tetap ada itu besar sekali. Sehingga kita, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pembelajaran, bidang pendidikan harus terus maju. Apapun yang terjadi sesudah nanti ada perdamaian dengan COVID-19, teknologi daring ini harus terus maju berjalan. Nah, yang kedua, perubahan konsep belajar dan pembelajaran. Pengertian kita tentang belajar itu apa? Tentang mengajar. Kita sudah punya pengertian, definisi tentang itu ada. Apa itu belajar, apa itu mengajar, pembelajaran. Kalau kita ngomong media pembelajaran, kita sudah tahu ada frame di sini. Ya. Rancangan pembelajaran, RPP, SAP, evaluasi pembelajaran itu sudah ada. Kita sudah
hebat di situ. Sebagai guru, sebagai dosen, kita sudah tidak diragukan lagi. Tetapi yang paling penting adalah apakah konsep-konsep yang ada dapat dipakai begitu saja untuk online learning? Nah, ini sekarang pertanyaannya. Karena konsep-konsep, teori, model itu dikembangkan dengan basis tatap muka. Nah, sekarang cara belajar, cara mengajar sudah berubah. Dari tatap muka ke daring. Nah, dapatkah begitu saja semua itu prosedur-prosedur yang sudah dikembangkan luar biasa, itu prosedur yang sangat sahih, teorinya sahih, grand teorinya luar biasa. Karena riset-riset tentang itu kan sudah sejak tahun 30-an itu. Tahun 30-an, tahun 40-an, 50-an, 60-an, sehingga muncul landasan ilmiah tentang pembelajaran. Itu kan ada riset-riset yang luar biasa tentang itu. Tetapi semuanya basisnya adalah tatap muka. Nah, begitu kita sekarang bergerak dengan teknologi baru, bergerak ke daring. Nah, dapatkah? Nah, secara khusus, saya juga sarankan kepada LP3, angkat ini juga menjadi seminar berikutnya. Seberapa keterpakaian dari teori-teori yang berbasis tatap muka ini kalau kita pakai ke daring. Jangan sampai nanti ini rumahnya berbeda, segala sesuatu berbeda, prosedur berbeda. Kita menggunakan cara-cara lama memasuki dunia baru. Tidak akan cocok. Konsep, teori, model pembelajaran yang telah teruji sahih itu teruji luar biasa sudah. Oh, banyak riset. Sampai hari ini riset tentang itu masih berjalan. Ya. Semua berbasis tentang dari tatap muka. Yang berbasis online sedang dalam proses pengembangan dan pengujian. Nah, saya membimbing mahasiswa yang masuk ke online learning itu baru 10 tahun terakhir ini. Dan itu belum bisa seperti apa sih sesungguhnya. Teori-teori yang dibangun itu belum bisa. Baru temuan-temuan penelitian yang parsial. Belum pernah dibangun sebuah grand theory tentang itu. Karena itu penting sekali. Nah, ini perlu dicatat juga oleh lembaga-lembaga yang sekarang sedang menjalankan seminar. LP3 penting mencatat itu. Berikutnya, perubahan-perubahan sistemik yang terjadi. Saya katakan sistemik dan juga memberikan pengaruh sistemik. Nah, katakanlah, sebenarnya kalau daring itu basisnya kan hanya satu. Luar biasa sebenarnya itu. Bandingkan dengan tatap muka. Kalau tatap muka, setiap rombongan belajar akan ada guru. Sehingga kalau ada 1000 rombongan belajar, dibutuhkan 1000 guru. Begitu seterusnya cara berpikir yang sederhana. Nah, sekarang kalau menggunakan daring, dengan satu jaringan saja, siapa yang membutuhkan, dia bisa masuk. Masuk ke dalam daring itu. Sehingga katakanlah 1 juta pun murid yang ada di sebuah wilayah, jika dia bisa mengakses sudah selesai, sehingga cukup 1 guru. Nah, ini perlu dipikirkan ini, sehingga tidak perlu ada banyak guru lagi untuk mata pelajaran. Bisa dibayangkan sekarang. Kalau sekarang ini kita masih berbicara tentang kekurangan guru, pernyataan-pernyataan kita itu akan menjadi jadul sekarang ini. Kita tidak akan pernah kekurangan guru lagi. Karena guru yang sesungguhnya sekarang ini bukan lagi guru yang nyata guru, tapi virtual teacher. Bahkan kartun pun bisa menjadi guru sekarang ini. Nah, kalau banyak guru seperti itu, sekarang gedung gimana? Nah, sekarang kan banyak sekali orang masih membangun, manajer-manajer pendidikan selalu berpikir mengembangkan tanahnya, wilayahnya, membangun gedung, luar biasa itu. Sehingga bisa menampung siswa, menampung mahasiswa lebih banyak. Dengan berkembangnya daring, kita tidak membutuhkan gedung yang banyak. Tidak butuh lagi. Seperti halnya guru tidak butuh. Jadi gedung juga kita tidak akan membutuhkannya. Sehingga banyak gedung, katakanlah kita sendiri, di UM, kan kita masih membangun gedung-gedung yang luar biasa untuk kuliah. Ternyata sekarang
muncul paradigma baru, daring. Nah, sekarang gedung-gedung itu sebenarnya untuk apa? Nah, sebenarnya yang lalu ketika penancapan tiang pancang yang pertama untuk membangun gedung perkuliahan bersama itu, ketika Pak Menteri waktu itu hadir, kita sempat bercakap-cakap. Saya berbisik pada Pak Rektor waktu itu, Pak Rektor, apakah ini keputusan yang benar? Bukankah berikutnya tidak akan begini? Tatap muka akan berkurang. Kita akan banyak menggunakan IT untuk pembelajaran. Sekarang gedung ini akan jadi apa? Tapi waktu itu kita tidak punya landasan untuk berbicara itu. Nah, tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Sekarang gedung-gedung itu untuk apa nanti? Karena kita akan terus berjalan dengan daring. Nah, bukan berarti juga nanti perkuliahan atau pembelajaran tatap muka hilang sama sekali. Kita tidak bicara begitu. Ini kita bicara tren, punya kecenderungan seperti itu. Nah, sehingga perlu ada pengubahan fungsi gedung, termasuk juga dosen. Posisinya gimana? Karena pengajar, kalau dulu kan satu kelas butuh, satu rombongan belajar butuh satu dosen. Nah, sekarang satu dosen bisa membroadcast apapun yang diajarkannya dan bisa diakses oleh tak terbatas lagi. Nah, perlu pemikiran yang cermat tentang ini. Dunia belajar mengajar, cara belajar baru, dan siapa yang mengajar itu akan baru semuanya. Dunia belajar, perubahan dari face to face ke online learning. Kalau kita mau berubah seperti itu, dibutuhkan keterampilan baru dan persyaratan baru untuk menjadi guru dan menjadi dosen. Karena tidak bisa lagi kita menggunakan persyaratan yang lama, yang pembelajarnya menggunakan tatap muka. Mengajar dengan online diperlukan keterampilan yang berbeda. Dalam online, satu guru bisa diakses oleh begitu besar siswa. Nah, sekarang kebijakan apa yang perlu dibangun tentang ini? Itu urusan kementerian nanti. 3. Oke, ini sebenarnya bagian lain, tetapi ini penting juga saya masukkan ya, kebutuhan baru dalam dunia kerja yang nanti juga membawa dampak pada dunia belajar ya. Apa yang terjadi sekarang ini di dunia kerja? Hilangnya pekerjaan yang berbasis tatap muka. Banyak sekali yang hilang itu. Dan semakin cepat di dalam 3 bulan ini, begitu banyak, cepat sekali diganti dengan pekerjaan berbasis online. Kebijakan work from home mengubah konstelasi dan struktur dunia kerja luar biasa sekarang ini. Berdampak nyata pada sektor transportasi, ekonomi, dan semua. Rumah makan tidak bisa buka karena tidak ada yang makan lagi itu. Karena itu sekaranglah di dunia kerja. Satu contoh saja. Jangan kita berpikir untuk membuka tempat makan sekarang ini. Membuka warung, membuka rumah makan, membuka restoran. Justru restoran akan berkurang. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah tukang antar makan. Nah, makannya juga sudah mulai prosedur-prosedur daring berjalan sekarang ini. Jadi tukang antar makan sekarang yang dibutuhkan. Demikian juga posisi mobil. Mobil tidak diperlukan lagi. Katakanlah saya sudah 3 bulan tidak melakukan perjalanan. Mobilnya untuk apa sekarang itu? Jadi orang sudah tinggal di rumah ya. Kegiatan tatap muka berkurang sehingga perjalanan berkurang. Semua kegiatan usaha berbasis tatap muka akan ditinggalkan. Semua berubah ke basis online. Pertemuan, rapat, seminar. Kalau dulu kan tiap bulan mungkin kita harus pergi ke Jakarta untuk rapat. Nah sekarang sudah tidak. Contoh yang sangat aktual sekarang ini. Dulu namanya seminar kita berhimpun. Saya lihat tadi ada yang dari jauh ya, dari Jawa Barat juga ada, yang dari Sumatera juga ada yang mengikuti ini tadi. Kalau sampai mengikuti seminar seperti ini dulu, waduh, dia akan melakukan perjalanan, konsekuensi dari perjalanan itu panjang sekali itu dan banyak sekali. Tetapi sekarang, dengan apa yang kita kerjakan, menjadi sangat sederhana dengan webinar ini. Banyak sekali yang hilang itu, banyak. Dan ini harus benar-benar disadari. Perubahan orientasi transportasi. Selama ini kan transportasi itu paling penting karena ada bisnis. Dan yang kedua, ada pariwisata. Itu paling tinggi itu. Bisnis. Nah, hanya sekarang ini, bisnis sudah bisa dikerjakan dari wilayah di mana saja.
Dengan adanya kebijakan work from home itu, memungkinkan orang bekerja dari mana-mana. Nggak bisa dibayangkan sekarang. Tetapi ada satu yang tidak bisa dilepaskan sampai sekarang. Kecuali nanti loh ya, nanti mungkin juga. Apa itu? Pariwisata. Karena sekarang orang untuk menikmati sesuatu harus datang ke wilayah itu. Sehingga tidak bisa virtual. Tetapi kita belum tahu. Karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita ada di rumah kita, tapi kita juga akan bisa berada di Pulau Bali, di Pantai Kuta yang ingin ke sana. Mungkin pergi ke Kintamani yang pergi ke sana dan merasakan betul situasi di situ dengan teknologi yang ada. Ya, gambar kembali hilang karena ada gangguan ini ya. Ada yang mencoba, mantap katanya. Apa ini mantap? Iya. Baiklah ya, coba menahan diri dulu ya untuk ini sebelum masih berapa menit lagi saya akan mengakhiri ya. Nah, oleh karena itu kebijakan bekerja dari kantor akan menjadi sangat tertinggal, jadul jika ada orang berbicara seperti itu. Siapapun yang masih mengunggulkan itu, pikirannya akan tertinggal dengan adanya daring ini. Demikian juga tentang belajar di kampus, belajar ke sekolah. Jadi sebenarnya kebijakan yang sudah akan ditinggalkan. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini di Jakarta, katakanlah. Orang kan sedang demo itu karena ada macam-macam tentang penerimaan siswa baru. Itu sebenarnya itu demo yang tidak kontekstual lagi. Sistemnya bisa daring, kenapa harus begitu? Kenapa? Karena kebijakan kita, peraturan kita masih berbasis tatap muka. Coba basisnya mulai bergerak sedikit. Baik, berikan sekian persen, buka dengan online pembelajaran itu. Masalah itu akan hilang semua. Nah, hanya membuat dampak nanti pada peninjauan peraturan pemerintah, semua yang berkaitan dengan itu ya. Oke, berikutnya. Saya sudah mulai mengakhiri perubahan sektor tata busana. Nah, ini juga penting ya. Kalau orang bekerja dari rumah berarti tidak memerlukan pakaian khusus. Katakanlah sekarang ini pasti banyak juga di antara kita yang ikut webinar ini pakai celana pendek atau gimana ya. Tapi saya masih tetap lengkap loh ya. Parfum juga tidak dibutuhkan tuh ya. Parfum dibutuhkan kalau kita mau melakukan perjalanan, bla bla bla. Oh, banyak sekali loh ya. Yang paling laris sekarang apa? Masker. Kalau Anda sekarang ini bertindak memproduksi masker sebanyak-banyaknya masih laku. Mobil tidak perlu, rumah makan, kuliner mulai berhenti semuanya. Yang diperlukan tukang antar makanan. Mari berikutnya kita lihat. Nah, sekarang bagaimana dengan dosen? Sebenarnya tidak dibutuhkan lagi guru dosen yang banyak. Semua bisa dikerjakan dengan apa yang disebut dengan paradigma robotik ya. Jika tetap menggunakan guru, nah mungkin jumlahnya tidak akan banyak. Nah, yang diperlukan sekarang apa? Kalau masih ada guru, setiap guru perlu memiliki studio di rumahnya masing-masing. Nah, itu sekarang yang dibutuhkan, studio. Nah, saya sendiri karena pikiran saya mengarah ke sana udah panjang sekali, udah lama. Saya sendiri sudah menyiapkan ya ada berapa studio di tempat saya. Kalau ini saya mengambilnya dari ini dan sekarang begitu jadi saya langsung bisa itu. Ada studio di tempat saya, jadi dengan latar belakangnya gimana yang bisa diubah-ubah nanti ketika temanya berubah kita bisa ubah lagi. Gampang sekali sekarang ini ya. Nah, setiap guru perlu memiliki itu, dosen perlu memiliki itu. Sehingga jangan begitu saja nanti online learning sembarang tempat dipakai latar belakangnya. Nanti ada ember, ada handuk, ada lapel semuanya. Nah, itu perlu diperhatikan ya penataan seperti itu. Kapasitas IT di rumah perlu ditingkatkan. Nah, begitu ada kasus-kasus seperti ini, saya segera menaikkan kapasitas IT di rumah saya. Kalau dulu kan hanya cukup untuk sendiri. Nah, sekarang kalaupun saya live streaming dengan sudah bisa menggunakan IT yang sudah ada di rumah. Nah, ini penting sekali. Keterampilan mengoperasikan IT perlu diperbaiki, kampus mengubah kelas-kelas menjadi panggung-panggung broadcast, siapkan sudut-sudut yang dapat dipakai oleh dosen, mahasiswa untuk mengakses atau membroadcast informasi itu. Itu bagian penting sekarang.
kita tidak perlu menyiapkan lagi kelas-kelas yang besar, diubah menjadi sudut-sudut atau ruang-ruang tertentu yang dapat dipakai untuk melakukan daring. Apakah dengan latar belakang taman atau apa? Itu yang perlu dipikirkan. Nah, LP3 penting mengerjakan itu. Siapkan juga dosen yang ya saya sebutkan kamera face. Wajahnya memang wajah kamera gitu ya. Kalau wajahnya bukan wajah kamera, aduh nanti bisa merusak pembelajaran luar biasa. Yang cakap berbicara di kamera. Nah, kalau sudah seperti itu, nah nanti dosen yang lain diapakan? Berpindah menjadi apa? Mungkin jadi peneliti atau juga saya katakan purna tugas. Nah, terutama yang usianya katakan masuk generasi baby boomers yang 60 tahun itu. Seperti saya, ini kan generasi baby boomers. Nah, apakah saya harus tetap bertahan? Padahal saya masih punya waktu sampai 70 tahun. Tetapi teknologi daring akan menyiksa orang-orang yang masuk baby boomers. Bagaimanapun dia tidak akan bisa mengikuti. Tidak mungkin. Sedangkan ini berbeda dengan memang generasi digital. Dia sudah lahir dengan teknologi itu. Sehingga dia akan terus bisa berjalan. Sehingga siapa yang bisa sekarang ini eksis dengan apa yang ada? Generasi milenial. Yang berikutnya nanti generasi Z dan generasi Alpha. Sedangkan yang sebelumnya generasi X sudah mulai. Sedangkan kalau generasi baby boomers angkat anduk saja deh, gitu saya katakan. Berikutnya, perubahan dalam riset. Nah ini yang terakhir ya, perubahan dalam riset. Karena riset kita sekarang yang ada, temuan-temuannya, bukti-bukti empirik tentang itu berbasis tatap muka. Kita perlu segera mengubahnya. Membangun riset-riset baru. Termasuk juga nanti dengan statistiknya. Riset-riset baru yang berbasis online. Penting sekali itu. Kenapa? Jangan sampai kita begitu saja menggunakan temuan-temuan penelitian yang berbasis tatap muka untuk belajar, mengajar, konsep-konsep sekarang dibangun dari situ, begitu saja kita pakai ke daring. Tidak akan ketemu itu. Pasti ada selisih, ada penyimpangannya. Karena sistemnya sangat berbeda. Tatap muka berbasis, kita sudah tahu seperti itu. Daring, basisnya semua berubah itu. Nah, karena itu penting sekali untuk dibangun paradigma penelitian yang baru. Nah, dampak pada penulisan karya akhir dengan sendirinya. Ini perlu dipikirkan oleh pembimbing, oleh dosen, oleh program studi. Nah, karena grand theory tentang daring sampai sekarang belum kuat ya. Ada, tapi belum berdasarkan riset, masih berdasarkan pemikiran-pemikiran yang perlu diuji. Nah, pengujian tentang teori-teori, konsep-konsep daring itu perlu sekarang ini dikerjakan oleh mahasiswa kita. Supaya mempercepat kita menemukan bangunan teori daring itu seperti apa. Konsep daring untuk pembelajaran itu bagaimana. Nah, catatan-catatan akhir dampak COVID-19, ini sebenarnya kan pemicunya ini. Profesi guru dosen bisa jadi hilang, tapi dalam tanda kutip ya, mengartikan ini dalam tanda kutip ya. Hilang dalam arti apa? Karena berubah menjadi guru maya, virtual teacher. Nah, kampus juga. Kampus yang ada yang konvensional berubah menjadi kampus maya. Kalau yang ini sudah lama dipikirkan, ini disebut dengan university, virtual university. Udah tahun 90-an kita bicara. Jadi orang-orang teknologi pendidikan udah bicara itu. Kampus maya. Jadi bukan gedung lagi. Nah, seminar maya sudah menjadi kenyataan. Dulu enggak pernah orang bicara seminar maya. Ya. Ini karena ada COVID-19 muncul itu. Nah, riset-riset harus menggunakan konteks maya. Ya, riset-riset bukan lagi yang tatap muka. Nah, saya sampai menyimpulkan apa? Yang maya sekarang menjadi nyata. Yang nyata menjadi maya. Nah, itu catatan yang pertama yang perlu disikapi. Catatan yang kedua, alokasi anggaran. Ini untuk manajemen ya. Anggaran terbesar selama ini dipakai untuk pendidikan, pembelajaran, belajar itu untuk menyediakan apa? Fasilitas belajar dan pembayaran gaji
dosen dan guru. Dan kita tahu nanti fasilitas belajar sudah turun. Jumlah dosen guru juga akan mengecil kalau menggunakan daring. Nah, sekarang karena tidak butuh guru, tidak butuh fasilitas gedung-gedung, nah sekarang penganggaran perlu ditinjau kembali alokasinya gimana. Anggaran yang paling penting nanti bukan lagi untuk sarana prasarana dan gaji, tetapi untuk pengembangan kapasitas IT yang melebihi dari apa yang dibutuhkan. Nah, untuk itu yang nanti alokasi anggaran itu. Katakanlah UM cukup hanya gerarek saja itu. Sudah cukup untuk menampung sekian jumlah mahasiswa yang ada itu. Untuk menunjang online learning. Nah, gedung-gedung lain untuk apa nanti? Saya tidak tahu itu. Bagaimana dengan dosen? Nah, itu perlu dipikirkan. Catatan yang berikutnya, khusus untuk yang online learning, dampak pada penerapannya. Nah, online learning menuntut persyaratan yang berbeda dengan face-to-face learning. Mulai dari tata panggung, suara, cahaya, latar. Itu penting sekali. Tidak bisa kita, kalau sudah menjadi sistem, karena memberikan pengaruh secara sistemik, daring itu, tidak bisa kita begitu saja menggunakan HP, hanya untuk Oh iya, kalau bahasa-bahasa di dalam daring itu menggunakan bahasa-bahasa dialogis. Karena kalau tidak, bisa ditinggalkan oleh yang ada di wilayah sana itu. Nah, sekarang body language menjadi sangat penting untuk dilatihkan, dipelajari oleh siapapun yang mengambil bagian di dalam daring. Instructional event-nya juga penting sekali. Karena di dalam daring itu, ini berbeda dengan tatap muka. Bisa dipotong dan ditinggalkan sebentar. Tapi kalau dalam daring, coba aja rasakan. Andai kata, sekarang ini saya stop, saya tinggalkan sebentar. Kata ada keperluan lain, saya tinggalkan ya. 2 menit saja. Peserta bisa hilang semua itu. Karena begitu berhenti, semuanya akan berhenti. Itu ciri dari yang daring. Ya. Jika dosen menghilang dari monitor, segalanya bisa berakhir. Nah, itu penting sekali. Bagaimana sekarang membangun interaksi belajar mengajar ini? Berikutnya, saya sebutkan tadi ada kamera face. Ya. Jarak antara dosen dan mahasiswa atau guru dengan siswa, jaraknya dengan monitor itu ya 40 sampai 50 cm. Bahkan bisa lebih dekat lagi, 30 cm. Semuanya menjadi sangat dekat. Seperti saudara sekarang ini, kalau ikut kuliah, umpamanya tetap muka, kan wajah saya tidak kelihatan seperti ini tuh ya. Jerawat saya kelihatan nggak sekarang ini? Kalau tatap muka jauh itu ya. Jika karena semuanya jadi dekat, jerawat pun terlihat, mimik ya, body language, wajah, gerakan tangan, kalau sampai menggaruk sesuatu, menyentuh hidung akan sangat mengganggu. Semuanya itu langsung terintegrasi dengan pesan pembelajaran. Karena itu penting ada micro teaching tentang ini. Kalau mau menggunakan daring, latihan baru nih guru dosen itu. Seperti halnya dulu untuk menjadi guru ada micro teaching ya. Jadi dosen ada latihan itu micro teaching. Kan ada itu. Itu untuk tatap muka. Dan sekarang kalau untuk daring perlu lagi latihan tentang itu. Sehingga perilaku tertentu jangan terbawa ke monitor yang bisa dilihat oleh siswa atau mahasiswa sehingga terus mengganggu pembelajaran. Yang berikutnya, penataan studio online ya, body language, bahasa dialogis, entertainment komponennya, kehadiran semua yang lain seperti apa perlu ditata. Pengintegrasian musik bagaimana? Strategi motivasional. Sampai sekarang saya belum pernah membimbing mahasiswa saya yang mengambil konteks online learning berkaitan dengan hal-hal yang begini. Strategi motivasionalnya gimana? Yang saya yakin cara membangun motivasi orang supaya mau belajar untuk tatap muka dengan yang online ini sangat berbeda. Strategi motivasinya perlu dibangun sekarang seperti apa? Dan kita belum punya ini. Penataan panggungnya gimana? Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, saya kira ini yang terakhir. Nah, ini menjadi catatan untuk karena
Setiap pribadi memiliki learning style ya. Ada yang disebut dengan visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, berhati-hati dengan pribadi tentu yang terus menjadi dosen, menjadi guru. Nah, kalau menggunakan daring, yang paling tepat menggunakan daring adalah dosen yang memiliki gaya belajar visual. Karena dia paling tenang. Bisa dibayangkan kalau sampai ada guru, dosen, dia memiliki gaya kinestetik yang selalu bergerak, apapun saja. Digerakkan, bisa keluar dari layar, bisa begini nanti kalau banyak sekali gerakannya. Nah, coba kita lihat broadcaster yang ada di televisi atau di mana, tenang dia itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak hilang, tidak terganggu. Nah, pesan-pesan pembelajaran itu menjadi sangat penting. Jika yang menyampaikannya penuh dengan gerakan-gerakan, nah ini biasanya kalau ada dosen yang kinestetik. Jika dia kinestetik, wah bisa kacau semuanya itu. Nah, ini penting sekali. Nah, itu catatan-catatan akhir dari saya tentang kalau kita mau menggunakan daring ini. Kita sebenarnya tidak bisa berkata lagi kalau menggunakan. Mau tidak mau kita harus berjalan ke situ. Bukan karena COVID-19. COVID-19 aja menjadi pemicu mempercepat terjadinya itu. Sebelumnya sudah banyak dibicarakan itu. Nah, mudah-mudahan ini dapat membangun inspirasi bagi kita yang sekarang ini sedang berjuang ya melintasi COVID-19 untuk menemukan strategi pembelajaran yang cocok di era sekarang ini.